Ya Rasulullah tenggorokan. Nah, kalau sekarang akhirnya bisa. Tapi kalau kemudian betapa besar, insya Allah kalau kita betul-betul bertaubat diampun oleh Allah. Nah itulah rahmannya Allah, rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tidak boleh buat kita putus asa, Pak. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang kafir. Nah, orang beriman tak boleh, orang Islam tak boleh berputus asa. Kita cari terus rahmat Allah, kita cari terus ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ingat bagaimana sering kita dengar orang yang telah membunuh 99 orang, akhirnya ketemu dengan seorang rohib itu ya pendeta istilahnya, nananya masih bisa dah saya bertaubat, diterima dah taubat saya kepingin taubat, apa dosa kawan nak bunuh 99 orang, dah bisa lagi dosa kawan dah gadang bana, dah bisa lagi diampun doh. Dibunuhnya lagi orang tua, genap 100 yang orang. Orang tak baik-baik ini malah tidak bisa lagi, dosa kamu sudah terlalu besar, akhirnya dipateni itu. Nah, dibunuh juga waktu itu dia pendeta itu. Genap dia membunuh orang 100, tapi dia masih tidak putus semangatnya untuk bertaubat, mencari jalan taubat. Akhirnya bertemu dengan seorang ulama. Bertanya ke seorang ulama, apakah saya masih bisa bertaubat? Saya ingin bertaubat, tapi dosa saya gedangnya telah membunuh 100 orang. Apakah masih bisa saya bertaubat? Apa kata Allah? Oh, masih bisa. Rahmat Allah itu luas, kasih sayang Allah itu luas, Allah itu Maha Pengampun. Udah, kamu berangkat saja ke sana, ke tempat majelis ta'lim, pondok pesantren sana, tempat pengajian. Nah, nanti kamu bertaubat di sana. Udah berangkat, di tengah perjalanan Pak meninggal. Meninggal di tengah perjalanan, akhirnya berebut antara malaikat penjaga neraka, penjaga rahmat dengan penjaga neraka. Ini saya harus masuk neraka nih, kamu 100 orang. Ini tidak bisa, dia harus dimasukkan ke surga. Karena apa? Dia meninggal dalam keadaan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya Pak, dua malaikat diribut. Disuruh mengukur mana yang dekat ke tempat taubat atau dekat ke tempat dia mulai taubat. Akhirnya diukur, ternyata dekat ke tempat taubat, Pak. Akhirnya mendapat rahmat Allah, masuk surga. Itu, Pak. Kemudian lagi cerita laginya hadis seorang wanita pelacur. Wah, yang namanya pelacur itu minum-minumnya sembahyang. Ilolanya nama zikir, ilolanya nama baca Quran. Pelacur. Tidak ada baca Quran awak. Wanita pelacur. Nah, kemudian di tengah perjalanan, ini ada sahih ini. Dia ketemu dengan seekor anjing. Seekor anjing yang mengelilingi sumur karena saking ausnya nak minum sampai menjulur lidahnya. Tapi tidak bisa dengan air tersebut sampai menjilat tanah, menjulur lidah. Menengok itu tersentuh hati wanita pelacur tadi, Pak. Tersentuh hatinya. Kemudian dia buka sepatu khufnya. Kalau khuf itu muzah. Lek makna kitabnya dulu itu muzah. Lek coro-joronya muzah. Khuf sepatu kulit yang diarah kalau musim dingin. Nah, itu namanya muzah. Bahasa Jawa enggak kalau buatan semrap niki ngertos napa mboten. Lek kalau riyen niku ngaoskan pondok niku muzah, maknanya khuf itu muzah. Maknanya khuf itu muzah, sepatu kulit khusus untuk musim dingin, Pak. Biasanya dipakai sholat langsung bisa. Nanti kalau saking dinginnya kita wudhu pun cukup dengan mengusap sepatu itu, tidak perlu dibuka. Nah, itu namanya, makanya dalam fikih itu ada namanya bab mashkhul khuffain, mengusap dua sepatu. Nah, itu sepatu musim dingin atau mengusap itu. Nah, diambilnya sepatu itu, diambil air lalu dikasih minum anjing tersebut, Pak. Dikasih minum. Nah, dalam hadis itu dikatakan faghfarallahu laha wa adkhalaha al-jannah. Dengan perbuatan perempuan yang penuh keikhlasan nolong anjing tersebut, Allah mengampunkan dosanya. Dan Allah bersyukur kepada wanita itu wa adkhalaha al-jannah, dan memasukkan perempuan itu ke dalam surga. Sahih, silakan dibuka. Nah, nolong anjing.
Kalau dalam fikih itu anjing itu termasuk salah satu dari an-najasah al-mughallazah, najis besar. Najis gedang kan ada dua. Najis besar itu apa orang gedang tahu? Nek gedang cowok itu gaya pisang. Gedang mereka itu gitu. Kuat deh. Najis besar. Pertama anjing, yang kedua biaba biibi jukut. Kelek. Nah, itu najis besar. Kenapa dikatakan najis besar? Karena untuk menghilangkan najisnya enggak cukup disiram pakai air dicuci begitu saja, tetapi harus disama. Makanya nolong anjing najis besar oleh perempuan pelacur dengan nolong dengan penuh ikhlasan, dia mendapat rahmat Allah, dimasukkan ke surga. Nah, apalagi nolong manusia ya. Nah, nolong manusia, ngasih minum manusia, luar biasa. Nolong anjing dengan keikhlasan. Makanya jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Maka kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu hanya sekedar engkau ketika bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum, dengan wajah berseri-seri, Pak. Nah, itu anak remeh senyum itu. Bisa jadi dengan senyum itu kita mendapat rahmat Allah, dan itulah yang memasukkan kita ke surga. Itu bukan zina. Itu Pak. Tadi yang gedang, yang kecil. Allah itu tidak melihat besarnya yang kita beri, tapi yang dilihat Allah adalah keikhlasan kita. Nah, itu yang mendatangkan rahmat Allah. Kita masuk surga itu bukan karena banyak amal kita, tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mungkin orang menyumbang berapa 20 juta tapi sombong. Sombong orang riak. Tapi kalau dikit deh ngasih sak 20 sak semen, tapi ikhlas, Pak. Ikhlasnya enggak botak riak sih. Nah, bisa jadi gara-gara itu masuk surga. Tapi kalau banyak ikhlas itu lebih Allah. Nah, itu jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Wanita pelacur saja nolong anjing seperti itu mendapat rahmat Allah, Allah bersyukur dan masuknya ke dalam surga. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dosa sebesar apapun yang kita lakukan, nah sebelum nyawa kita sampai ke tenggorokan, kalau kita betul bertaubat kepada Allah, kalau kita betul ikhlas beramal karena Allah, Allah akan mengampunkan dosa kita. Ini buktinya Pak. Dua peristiwa tadi. Makanya jangan pernah kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan dikatakan hammul arifi at-thana'u wa hammuz zahidi ad-du'a'u, di anna hammal arifi rabbuhu wa hammaz zahidi nafsuhu. Waqila, dan dikatakan kesibukan orang yang ma'rifat, ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat itu ma'rifat itu orang yang mengenal Allah. Nah, itu ahli ma'rifat. Makanya kalau ada ulama misalnya berziarah ke makam pasti ada tulisan bagiannya al-arif billah, berarti orang yang ma'rifat Allah. Ya. Kesibukan orang yang ma'rifat as-sana'u adalah memuji Allah. Kesibukan orang yang ahli ma'rifat adalah memuji Allah. Wa hammuz zahidi ad-du'a'u, dan kesibukan orang yang zuhud. Nah, orang yang zuhud itu orang yang menghindari kehidupan mewah di dunia dengan berdoa sepenuh hati kepada Allah. Itu namanya zuhud. Orang yang menghindari kehidupan mewah di dunia dengan berdoa sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang zahid, Pak, zuhud. Nah, wa hammuz zahidi, dan kesibukan orang yang zuhud ad-du'a adalah berdoa. Li'anna hammal 'arifi rabbuhu, karena tujuan orang yang ahli makrifat adalah Tuhannya. Wa hammaz zahidi, dan tujuan orang yang zuhud nafsuhu adalah untuk kepentingan dirinya. Nah, jadi paham ya? Ada paham ya? Ini bahasanya agak bulat dikit. Nah, maksudnya begini Pak. Ada orang yang diistilahkan al-arif, ada yang diistilahkan zahid. Nah, berbeda kelas nih Pak. Al-arif itu lebih tinggi kelasnya dari az-zahid. Kalau al-arif itu Pak,
Dia tidak banyak meminta, dia hanya memuji Allah, selalu memuji Allah. Sedangkan az-zahid banyak minta. Nah, itu kakak zahid, Pak. Maju proposal kok. Zahid. Proposal. Dia kelas-kelas zahid. Nah, kalau al-arif tidak, Pak. Dia betul-betul orang yang ahli makrifat ini. Dia ini beribadah itu bukan karena pahala, bukan karena berharap pahala, bukan pula karena berharap surga. Dia beribadah murni karena Allah. Kenapa sholatnya? Karena Allah. Dia ada mikir surga neraka dan yang penting melaksanakan perintah Allah. Zikir terus Allah, Allah. Pokoknya memuji Allah. Itu orang makrifat, Pak. Dia ada mikir dah. Ada yang mikir surga dan yang penting apapun yang diperintah Allah dia laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Sibuk berzikir terus, Pak. Ada yang orang tuh sibuk berzikir, duduk berzikir. Nah, makanya pantas dia ahli makrifat, terbuka hatinya dengan Allah. Penghalang antar hijab antara Allah dan dirinya dibuka. Makanya ada orang memang salah satu orang itu sangat istimewa. Kadang-kadang yang gaib itu, Pak, bisa tembus oleh pandangannya. Itu namanya al-kasyaf. Bisa, Pak, orang yang betul-betul hatinya bersih, tahu dia bapak ini belum datang, nggak tahu tujuannya apa, gitu kan? Oh, ini banyak masyarakat tahu. Itu orang yang sudah kasyaf, tembus, Pak. Hijab tabir penghalang antara dirinya Allah itu sudah tersingkap. Nah, kalau tadi dia beribadah itu bukan karena nak masuk surga, bukan karena berharap pahala. Memang murni karena Allah melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangan Allah murni karena Allah SWT. Nah, kalau itu nih, Pak, ibadah apa? Nak masuk surga. Makanya nak apa? Nak pahala. Aku kadang-kadang ibadah cari dulu. Mana ngegedang pahala ini? Wah, aku baca istighfar kan depannya gedang pahala. Aku kecil dah ya. Jadi beribadah kita itu karena pahala. Salah ada salah dah. Kena berharap kenapa supaya kayak manusia surga, supaya ada baik pahala kan begitu. Nah, kita tanah lima rifah dengan zahid itu berbeda. Nah ini, jadi kalau orang yang zahid itu ibadahnya apa? Untuk kepentingan dirinya saja, untuk untuk keuntungan dirinya, untuk kepentingan surga. Nah kita ini kelas itu lah kan. Iya. Nah kalau orang yang makrifat itu enggak, ya. Tapi itu susah, Pak. Orang-orang yang makrifat itu memang sebagian orang para wali-wali itu ya, wali-wali Allah itu, nah itu arif billah. Makanya kadang-kadang ayat Al-Quran itu mereka tahu sirnya, Pak. Makanya kadang-kadang dalam ayat ini diulang berkali-kali, sekian kali. Nah itu jangan dianggap bid'ah, Pak ya. Udah ada contoh dari Nabi, mana pula yang Nabi contoh, Nabi cuma dikirim Al-Quran, tapi kita yang mengkajinya nanti. Nah sir-sir yang ada dalam Al-Quran itu Allah yang menyingkapnya. Nah mungkin pula ada dalam Quran baca 11 kali, 12 kali enggak. Makanya itu para ulama, para orang yang alim, orang yang makrifat, dia tentu sirnya. Makanya ada Yasin Fadilah kan. Nah ini ayat di sini diulang sekian. Itu orang yang sudah tembus mata batinnya. Jadi sudah tahu sirnya, rahasianya di situ. Baca sini diulang-ulang, zikir sini diulang sekian. Nah ini sehingga dia terbuka. Salamun alaik ya Rafi